Selamat malam semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan crowdsourcing paling terpercaya di Indonesia. Nah, perkenalkan sebelumnya nama aku Lintang dan aku yang akan menjadi host kalian pada malam ini. Untuk malam ini teman-teman, seperti yang kalian sudah ketahui juga karena kalian ikut ya dan daftar. Hari ini kita akan belajar mengenai tips and trick to maximize SEO for e-commerce. Nah, untuk webinar malam ini, kita sudah mengundang Mas Erwin, SEO Manager dari Kumparan nih, teman-teman. Jadi, mungkin dari Mas Erwin boleh nyalain kameranya mungkin, dan mungkin sapa teman-teman yang hadir pada malam ini, Mas. Oke, kita akan belajar tips and trick to maximize SEO for e-commerce. Tapi ada pepatah mengatakan, tak kenal maka kata saya. Oke. Saya adalah Erwin Petas, SEO dari tahun 2012, saya menangani e-commerce terkenal. Kalau kamu tahu tiket.com, JDID, itu saya yang bangun SEO-nya dari nol. Semuanya saya set up kalau sampai kelihatan dari sini, ya itu berarti URL-nya ataupun apanya itu hasil tangan saya. Gitu. Oke, lanjut. Terus sekarang ada di SEO Kumparan. Saya bapak dari anak 2, saya punya anak kembar, jadi cewek. Gitu. Apalagi ya, udah itu aja sih. Oke. Ada yang tahu SEO itu apa? Sorry, di chat boleh kita ngomong sedikit-sedikit. Udah ada yang tahu SEO itu apa segala macam. SEO itu kalau dari Wikipedia itu adalah optimasi mesin pencari, search engine optimization. Kita garis bawahi optimization. Oke. SEO itu adalah mengoptimasi sebuah website kalian untuk di halaman 1. Bukan mengakali, bukan untuk meng-hijack ataupun apapun, tapi dia untuk mengoptimasi sebuah website untuk halaman 1. Ya tentunya bakal untuk mendapatkan traffic, untuk mendapatkan conversion, dan lain-lain. Oke. Banyak orang yang mengatakan fundamental SEO itu ada 2. Yes, benar. Tapi kalau buat saya, in my opinion Erwin Petas adalah ada 3. Ada SEO on page, SEO page, dan SEO content. Oke. Kenapa kok SEO content nggak dimasukin SEO on page? Karena bagi saya SEO on page itu terlebih ke arah teknikal. Semua yang berhubungan dengan website, like the HTML, like server, itu semuanya itu berhubungan langsung dengan website. Dengan SEO on page, itu namanya. Tapi kalau konten itu berhubungan dengan konten. Dia berhubungannya dengan orang-orang konten. SEO page itu biasa disebut backlink. Gitu. On page ini sangat penting. Ibarat kalian mau bikin rumah, kalian harus percantik dulu rumahnya supaya rumah itu akan lebih enak dilihatnya kan. Lebih enak dilihat, lebih enak dijual, dan lebih enak untuk kita tinggali misalkan gitu. SEO page itu lebih kayak promosi untuk mengenalkan website kita. Tapi SEO konten lebih bisa buat orang menggantikan pengunjung. Jadi orang nggak cuma dapat orang bisa ini, tapi dia juga bisa baca tentang konten-konten kita, seperti itu. Istilah dari SEO ada search engine result page, yang itu disingkat dengan search. Ada suatu halaman mesin cari, ada title, meta title. Title itu like judul website, judul page, atau judul artikel kalian. Biasanya description itu description yang berhubungan. Impression, jumlah konten yang dilihat. Search volume adalah jumlah pencarian sebulan. Jadi search volume ini untuk mencari keyword, kalian lihat dulu nih volumenya. Oh, volumenya itu sebentar. Di sini ada yang menyamar sebagai SEO Joe ya. Tentang si Joe. Terus description ini berisikan tentang rangkuman dari konten kalian. Nah, terus impression itu lebih ke arah orang melihat konten kalian itu. Nah, search volume itu pencarian sebulan. Keyword difficult itu kesulitan untuk keyword kalian nggak bisa mainin keyword itu untuk di halaman 1. Mas, kok saya punya website sendiri kok nggak bisa di halaman 1? Ternyata keywordnya itu susah. Itu. Keyword suggestion itu lebih ke arah keyword yang Anda cari, biasanya ada di paling bawah. Nah, short tail itu keyword pendek seperti tiket pesawat, dan long tail itu keyword panjang seperti tiket pesawat Jakarta ke Bali, seperti itu. Udah dapat nggak? Nah, jadi kalau kalian membuat sebuah SEO, kalian nggak bisa langsung ke halaman 1. Ada banyak yang harus kalian part-part. Gitu. Ini ada page view, total halaman yang dilihat visitor. Jadi berapa visitor sekali lihat halaman itu ada berapa sih? Ada page view. Average session duration itu lebih ke arah berapa lama nih waktu di sini. Ada bounce rate. Nah,
Kalau average duration itu semakin kecil, maka ada jenis bounce rate. Bounce rate itu gini, kalau kalian masuk ke dalam sebuah website, itu diklik dan ketika diklik sama kalian, misalkan kalau 3 pesawat, kalian masuk ke dalam 3 pesawat, terus kalian nggak cuma baca doang, cuma klik doang, cuma langsung di close, teks, itu jadi bounce rate. Bounce rate semakin kecil semakin bagus, tapi semakin besar itu semakin jelek. Nah, session itu jumlah visitor yang mengalami gitu sih. Kita markup ratio on page. Bicara tentang on page, kita harus bicara dulu tentang SEO structure. Nah, SEO structure itu bisa dibilang adalah kalau kalian bikin sebuah rumah, itu adalah landasannya, bawahnya, struktur rumahnya itu sendiri, oke, tiang-tiangnya ataupun apa. Nah, semakin bagus itu kokoh rumah kalian, pondasi kalian, nah maka akan semakin bagus. Sama seperti website itu harus ada struktur-struktur yang bagus. Ada homepage-nya, session-nya, dan section-nya. Home ke blog kemana? Home ke produk kemana? Home ke gambar kemana? Home bla 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 bla. Kategori semua. Ke about us, ke kontak us, dan lainnya. Itu strukturnya harus jelas. Banyak orang orang yang sok-sok kayak gitu, dan SEO gue udah bagus, tapi ternyata strukturnya SEO-nya jelek. FYI aja, ketika saya menangani sebuah JDID, saya butuh 1,5 tahun untuk beresin SEO on page. Yes, kenapa? Susahnya bukan main, strukturnya itu. JDID itu ketika saya masuk itu dia nggak tahu SEO apa-apa. Cina mana pakai ini, dia pakai Paitu kan. Dan akhirnya saya bikin strukturnya yang bagus. Kalau ngomongin struktur, kalian harus ngomongin dulu mana parent kategori dan mana child kategori. Dari homepage ke kategori ke subkategori. Oke. Homepage ke laptop, ke Apple, ke Asus. Jadi ketika kalian masuk ke JD atau masuk ke dalam sebuah, misalkan contoh abc.com. abc.com/product/laptop. abc.com/product/laptop/Apple. abc.com/product/laptop/Asus. Kalian nggak bisa semata-mata langsung iniin. Google akan merayapi namanya itu breadcrumbs. Breadcrumbs itu ada struktur website kalian yang ada di paling bawah. Kalau kalian, dia akan tahu mana dari situ. Makanya struktur website itu penting. Ketika struktur website kalian digunakan itu tidak penting, sama seperti kalian bangun rumah tanpa pondasi yang bagus, akan jatuh cepatnya, bahkan rusak cepatnya. Pondasi-pondasi itu yang harus dibikin, salah satunya dari SEO structure. SEO structure ini akan berpengaruh juga ke dalam sitemap kalian, ke peta situs. Google akan merayapi situs kalian itu pertama itu dari sitemap, karena dia pengen lihatin dari mana peta situsnya. Kalau struktur kalian website itu jelek, jangan harap Google akan bikin kalian website kalian itu namanya kredibel. Dia nggak akan bikin kredibel. Sampai seperti itu. Maria Batik punya jaket, punya shoes, punya bag. Nah, dia punya lagi namanya Demi Fast Heels, Flat Boots, Designer, bla 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 bla. Jadi kalian nggak bisa main langsung ke Maria Boots, langsung ke Demi. Kalian harus tahu pakem parent kategori kalian apa. Parent kategorinya apa? Laptopnya apa aja. Jadi jangan sampai ketika kalian bikinin bikinin sebuah struktur, tapi strukturnya itu ngaco, nggak bisa SEO itu jadi bagus seperti itu. Oke, sampai sini udah oke ya. Jadi kalau kalian bikin yang bagus, yang sebuah website yang bagus, pikirin dulu strukturnya mau apa, karena itu akan pengaruh ke dalam indexing sebuah kalian. Google namanya punya crawl budget. Kalau crawl budget itu berhubungan dengan indexing. Kalau indexing kalian aja jelek, crawl budget kalian akan jadi jelek. Seperti itu. Meta title. Meta title itu judul artikelnya. Seperti apa? Nah, Google lebih mudah mengenali artikel kalian. Nah, dari judul. Judul itu nggak boleh lebih dari 60 karakter sebisa mungkin. Makanya keyword itu harus di depan. Karena kalau keyword di depan, kalian akan berubah jadi titik. Gitu.
Nah, kalian harus jangan pernah pakai kata ganti ini sih buat artikel blog. Kalau buat artikel itu mungkin bisa karena Google udah bisa ngebaca LSI kayak perempuan ke wanita ataupun apa. Tapi kalau dari sisanya Google nggak bisa ngeliat itu. Oke. Terus apa lagi dong? Itu ada namanya ada meta description. Meta description hampir sama ke dalam meta title, tapi meta description itu lebih panjang. Dia punya 160 karakter. Nah, keyword itu harus berada di depan. Sorry. Sorry. Ini kok share mati. Oke. Jadi misalkan gini. Ini meta description-nya. Meta title-nya dan ini meta description. Udah ketemu ya? Meta title, meta description. Meta title, meta description. Google sekarang akan melihat dari mana dari sini kalian. Makanya ketika saya bawa buka, munculnya paling atas adalah Bekasi. Beda sama kalian. Kalau kalian ada di Medan, bakal ada di Medan, bakal ada. Kenapa Google akan ngebaca sebuah kalian ada di mana nih? Makanya di sini semuanya itu adalah Bekasi. Jadi kalian penting juga untuk nyari kota kalian karena Google baca kalian di mana. Dia baca tempat kalian, IP kalian di mana. Oh, IP-nya di Bekasi. Dia kan ngambil di Bekasi seperti itu. Dapat ya? Ini title, ini description. Heading. Ketika membuat sebuah website, kalian bingung heading itu apa sih? Heading itu sebenarnya keyword utama yang ada di sekalian. Heading itu pelengkap SEO sederhana yang berfungsi menyusun level-level heading. Subheading sih. Heading ada heading 1 sampai heading 6. Jangan bikin heading 1 itu ada 6. Heading 1 cukup 1 lah, heading 2 cukup 2, heading 3 cukup 3. Jadi jangan bikin heading itu seperti itu. Seperti spam, yang ada itu namanya spam, jadi kurang bagus. Gitu. Heading itu kayak gimana sih, Mas? Heading itu sorry kalau internet saya lemah. Nih, saya naruh heading itu di sini. Waktu itu di JDI. Ini heading 1. Oke, udah dapat ya? Sitemap. Sitemap itu dalam buku Google, ini sitemap itu adalah sebuah peta situs yang membuat kalian bisa membuat Google itu bisa merayapi situs kalian. Nah, makanya tadi saya bilang struktur website itu harus bagus, karena kalau nggak bagus, sitemap kalian akan jadi jelek. Dan ketika sitemap kalian jelek, Google akan tidak betah. Bikin Google itu betah dalam website kalian. Di-update, websitenya jadi bagus, sitemapnya jadi bagus. Karena kalau tidak, jadi jelek, teman-teman. Sitemap itu XML. Nah, ini namanya sitemap. Oke, sitemap itu terdiri dari banyak kategori dan segala macam. Nah, ini fungsinya buat apa? Buat ngasih tahu ke Google. Itu ada di Google Search Console. Nanti kalian masukin ke dalam situ. Nah, ini robot.txt. Robot.txt itu fungsinya itu untuk mengenali, teman-teman. Beda dengan sitemap. Sitemap itu berisikan dengan URL situs kalian aja. Jadi URL kalian yang penting-penting buat di-crawl. Yang nggak penting dimatiin sama di no index. Karena kalau buat apa kalian bikin URL yang nggak ada fungsinya, tapi ke index. Justru itu akan membuat jadi sebuah duplikat. Justru akan Google banyak banget artikel website yang padahal itu nggak perlu di index. Dan itu nggak baik. Jadi, lebih baik kalian bikin sitemap-sitemapnya yang jadi bagus. Makanya struktur website-nya. Nah, di robot.txt kalian bisa juga pada pengaturan disallow atau allow. Kalian misalkan disallow, kalian akan kasih tahu, oh fungsi search jangan dirayapi, fungsi ini jangan dirayapi, buat ngasih tahu ke Google.
Karena kalau tidak, Google akan mengindeks semua website kalian. Jadi fungsinya seperti itu. Oh, ini yang perlu diindeks. Oh, ini perlu yang nggak diindeks seperti itu. Tahu skema? Ketika kalian ini bikinnya skema itu seperti ini. Nih, ini ada bintang-bintang kan? Nah, bintang-bintang ini sebenarnya adalah skema markup. Namanya result. Nah, result ini bisa buat melabeli konten kalian. Maunya mana nih? Oh, ini buat produk. Oh, ini buat ini, buat ini, buat ini. Jadi ketika kalian bikin toko online, masukkan skema yang tadi bintang-bintang, namanya skema rating. Oke, skema rating itu penting banget, teman-teman. Buat apa? Buat ngasih tahu ke Google mana nih yang bagus. Nah, ini ada berapa skema. Nah, skema ini yang mana? Nah, untuk yang toko online, bagusan yang mana? Ada namanya product review. Nah, ini namanya skemanya. Ini skema yang product review ini tentu harus kalian bikinin. Biar apa? Biar cakep di search engine. Seperti itu, teman-teman. Oh, ini udah. Keyword research. Sebelum ini kita ngomongin ke keyword research. Nah, kalau kalian mau ngomongin keyword research, berandai-andai like kalian sedang ngituin pasar. Kalian lagi mengikuti pasar, mana yang bagus nih, harganya berapa. Nah, sama seperti si keyword research itu. Jadi tentukan dulu next bisnis Anda, mau di mana nih mainnya. Oh, gue mau main di handphone, oh gue mau main di sini, oh gue mau main di sini, gue main di sini. Nah, baru kalian riset keyword, oke? Nah, ketika kalian udah ketemu riset keyword, kalian mau tentuin target. Target kalian mau traffic atau conversion. Teman-teman, orang yang mencari harga iPhone belum tentu beli. Tapi orang ketika dia ngomong iPhone tipenya berapa, misalkan iPhone XR 11 bla 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 atau laptop Lenovo bla 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 bla, itu jauh lebih banyak conversion. Oke. Jadi bikinlah jangan taruh di title semua. Itu namanya spam. Tapi kalian taruh juga di bodinya, artikelnya, di mana di produk description-nya, bukan description meta ya, tapi di produk description-nya. Itu selengkap mungkin, biar Google bisa merayapi. Tapi kalau kan di title itu cuma 60 karakter, gitu kan. Tipe kan ada itu bisa taruh description. Tapi kalau mau traffic, biasanya keyword vehicle-nya susah. Kenapa kok susah, Mas Erwin? Ya iyalah, mainannya itu udah paus lagi, gitu. Udah e-commerce terkenal. Jadi pilihlah yang menurut kalian itu kontennya mudah, keywordnya mudah. Seperti biasanya keywordnya panjang, gitu. Oke. Terus sortir keyword. Kira udah dapat, kita kalian sortir keywordnya berdasarkan target dan kesulitan. Baru lihat Google Trend. Ngapain lihat Google Trend? Kalian harus tahu ketika lihat Google Trend. Sama seperti yang saya bilang. Google Trend ini fungsinya itu bukan cuma nyari keyword yang lagi update apa. Tapi Google Trend itu juga bisa ngeliatin sebuah perbandingan keyword. Jual laptop bekas sama jual laptop second, kebanyakan mana sih? Ternyata pakai laptop bekas. Itulah tandanya kalian pakai keyword laptop bekas. Jadi kalian dulu bikin. Ini tools free. Kalau kalian punya uang, lebih bagus pakai Ahref. Tapi Ahref bayar. Ini free, teman-teman. Di sini, kalian mau tulisnya apa? Jual laptop Lenovo. Oh, tuh, keyword difficulty lama gede, nggak usah dihitung. Kalau kalian nggak ini, jangan berharap kalian menang dengan keyword. Oh, Lenovo, oh ini paling gede, ini bekas, oh ini paling gede, oh IdeaPad 330. Nah, kalian kalau bisa ini juga nih, IdeaPad 30 ini.
Ada gak orang yang nyari sampai sekarang? Jangan, ketika kalian ini udah masukin pandemi itu nggak berarti bisa mendatangkan keyword-keyword baru, teman-teman. Iya, sorry. Maksudnya keyword-keyword baru itu apa? Sama kayak kalian nyari hotel murah. Dulu hotel murah itu gede. Tapi sekarang hotel murah gede? Enggak, teman-teman. Kenapa? Oh, ini selama 12 bulan nggak ada yang nyari. Berarti nggak usah dikejar keywordnya. Gitu. Orang nggak ada yang nyari selama 12 bulan. Fungsinya Google Trend adalah seperti itu. Oke, dapat ya. Jadi jangan ngeliatin sesuatu yang kayak e-commerce. Hotel kan juga e-commerce. Jadi kalau misalkan kalian bikin hotel murah, itu susah. Sekarang itu lebih banyak malah orang nyarinya staycation. Tapi sekarang lagi PPKM, lagi gede susah. Nah, ketika kalian nyari di Google Trend kayak gitu, oh ternyata keywordnya ini loh, keywordnya ini loh, keywordnya ini. Udah dapet targetnya mana, keyword difficult-nya kalian sortir, yang paling mudah, kalian tentuin targetnya apa, kalian taruh di Google Trend. Biar apa? Biar kalian ngejarnya jangan sia-sia, kayak tadi. Orang nggak ada yang nyari, ngapain gue liatin? Belum di volume Uber saja satu arif gede, tapi belum tentu banyak orang yang nyari. Karena dia cuman historical doang. Jadi harus kalian liatin Google Trend. Gitu, teman-teman. Nah, ini ada Uber saja sama Google Trend. Masukin dulu keywordnya apa, pilih Indonesia, udah dapet. Ketika udah dapet, kalian liatin volumenya seperti apa. Ini CPC, PD sama SD, ya SI boleh, karena itu apa, difficult. Tapi kalau PD ini nggak usah, karena itu SEM. Nah, dari situ kalian bisa liatin, oh ininya yang gede itu ini, ininya gitu juga. Gitu. Nah, ini bisa lihat kayak gini. Oh, lebih banyak laptop bekas. Ternyata, oh ya udah dikejar laptop bekas aja. Seperti itu. Nih, Mas, gue pengen tahu dong, Mas, gimana caranya dapat konten kompetitor gue yang paling gede. Kalian tulis aja di sini. Wah, Neopatelnya lagi lemot. Kita ke slide aja. Neopatelnya lagi lemot. Blok kalian. Kalian tadi kan keyword. Ya kan? Sekarang jangan keywordnya, tapi websitenya. Websitenya seperti apa? Nah, ini lihat di blok keyword. Oh, ternyata keywordnya tuh yang banyak tuh ini. Nah, kalian amati, tiru, dan modifikasi. Artikelnya seperti apa, kalian pelajari. Jangan di copy paste. Copy paste haram hukumnya di SEO. Oke? Kalian liatin, oh ternyata nyari keyword itu seperti ini. Oh ini. Baru kalian bikin keyword seperti itu. Jangan copy paste. Nah, ini contoh keywordnya. Nah, contoh keyword yang memiliki conversial index. Nah, itu kayak beli. Personalnya beli laptop, jual laptop. Nama produknya jual laptop murah. Kayak iPhone 7 murah, harga iPhone, diskon iPhone Samsung. Nah, ini yang kalian harus pahami. Lihat ya, di Google Trend, beli sama jual banyakan mana? Sorry. Nah, banyakan jual kan. Jadi kalian taruhnya jual. Mas, tapi kan saya pengen naruh beli juga, biar orang bisa ngeliatin. Ada triknya, teman-teman. Ini waktu itu saya di JD, triknya adalah saya taruhnya di description. Biar orang ketemu dapat. Jadi jual ditaruh di title, belinya saya taruh di description. Seperti itu. Jadi kalian pahami dulu nih, kalian targetnya maunya seperti apa? Mas, targetnya maunya keywordnya seperti ini, websitenya seperti ini. Jangkanya seperti apa gitu. Jangan berharap kalian nggak punya budget, effort gede, pengen jual laptop, keyword jual laptop, kalian paling di atas, yang nggak bakal mungkin. Jauh lebih banyak budgetnya yang dilakukan sama e-commerce yang mas gede, dan timnya lebih banyak. Pilih aja cari keyword yang mudah untuk dicari, seperti itu. Nah, ini ada timeline-nya. Ini dari saya dulu. Sorry, ini kok lebih kasih.
Riset keywordnya apa? Tentukan. Oh, udah tentukan nama website. Terus habis itu tentukan struktur linknya. Habis itu tentukan di struktur linknya. Udah dapat riset keyword di websitenya apa nih? Nama website. Jangan kayak orang apa ya? Orang yang mengarahkan keyword itu terlalu tinggi. Namanya dipanggil, boleh gede. Nggak perlu, teman-teman. Pilih nama website itu yang berkaitan dengan orang gampang diingat, berkaitan dengan your brand. Karena kalau tidak, orang susah nginget dan orang jadi jelek. Nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu keyword oriented dalam sebuah nama domain. Cukup kalian bisa ingat. Sisanya dari mana? Ada di meta title, ada di URL, ada di blog kalian, seperti itu. Habis itu riset keyword yang tadi. Nah, baru tentukan dulu kategori. Gue mau di laptop ini, ditaruhin ini, oh ini. Udah kategorinya apa aja? Udah gue mau jualan laptop ini itu berdasarkan riset yang gue keyword ini laptopnya ini. Terus dapat struktur linknya. Oh, gue mau abc.com/produk/ini. Kenapa mesti ada produk? Ada produk nggak produk hukumnya itu sunnah. Tapi saya lebih senang ada pattern, ada produk, ada lab blog, ada artikel ataupun ada apa. Kenapa? Itu rumahnya. Dan kalian bisa lebih gampang nge-track-nya di Google Analytics nanti. Oke. Ketika kalian udah ngetikin laptop kalian di situ, baru bisa bagus. Jadi struktur kalian harus bisa lebih bagus seperti itu. Udah dapat, baru strukturkan meta tag-nya. Oh, meta tag-nya tuh ini dari riset keyword kalian, dari struktur link. Oh, metanya harus kayak gini. Teman-teman, kalau kalian punya gede e-commerce segede JD, kalian nggak perlu ganti URL itu satu-satu. Cukup kasih ke IT kalian formatnya seperti apa URL-nya. Satu keganti semua. Kalian kasih formatnya apa? Itu dynamic-nya. Dapat situ baru tentukan skemanya. Oh, tadi skema product review, terus gue di ini mesti ada ini, karena gue ada blog, jadi gue harus ada skema artikel. Nah, udah itu baru content plan-nya. Sorry, ini build skema harusnya ke dalam sini. Baru di situ terus build skema robot text, mark canonical, dan yang lain-lain. Kenapa? Kalau enggak, kalian akan bikin itu jadi jelek. Baru abis itu plan the for page speed. Page speed itu berhubungan dengan konten kalian. Semakin kalian naruhnya itu berat, semakin ini. Makanya bikin aja 10 KB lah untuk bikin artikel apa gambar kalian. Jangan bikin 1 mega ditaruh 1 gambar. Itu bikin kalian punya hostingnya akan jebol. Jadi tentukan dulu nama websitenya udah ketemu, baru keyword research. Keyword research-nya udah, baru di dalam kategori. Habis itu tentukan struktur link. Tentukan meta tag, tentukan skema yang akan digunakan. Buat konten-kontennya, buat skema, baru plan speed. Seperti itu, teman-teman. Mas Erwin, maaf, slide-nya belum keganti, masih di web page-nya jadi ID. Apa? Udah keganti kok. Di sini belum, Mas, masih ke pause di jadi ID. Oh. Loh, kok bisa begini? Padahal saya nggak mencet apa-apa. Nah, sekarang baru. Oke. Udah. Udah, oke. Saya nggak mencet apa-apa loh. Sorry ya, teman-teman. Saya tentukan lagi. Udah? Udah. Sekarang udah. Ah, padahal saya tidak mencet apa-apa. Minta tolong ya, Balintang, kalau ada apa-apa. Ini kayaknya Zoom-nya emang lagi error deh. Ya, sip. Oke, kalian ketentukan dulu. Ini contoh keywordnya. Contoh keywordnya itu kayak tadi beli laptop beli laptop jual sama jual laptop murah. Nah, ini contoh keywordnya. Kalian tentukan mau yang seperti apa buat di sini gitu. Nah, baru itu masukin ke timeline. Timeline-nya itu tentukan nama website kalian, tentukan ini, baru kalian ini. Sorry, ini saya ganti tuh. Nah, ini baru di sini. Habis itu udah dapat nama website-nya seperti apa, kalian riset keyword yang tadi. Terus tentukan kategorinya sama URL-nya. Habis itu baru tentukan struktur link. Struktur linknya seperti apa? Yang tadi saya bilang, abc.com/product/laptop/handphone/apa. Nah,
Habis itu udah ketemu, kalian bikinin tentukan meta tag. Meta tag yang tadi jual laptop murah, jual laptop ini, jual laptop. Nah, udah ketemu, baru kalian tentukin skemanya mau apa digunakan. Skema yang digunakan itu biasanya kalau itu udah wajib itu adalah skema product review tadi yang ada rating bintang-bintang. Gitu. Habis itu baru kalian build sitemap, robot TXT, canonical dan STC. Baru bikin content plan. Content plan itu buat blog, ini buat traffic dan buat bikin user nyaman untuk menggunakan. Baru plan for service. Habis itu di review semuanya. Ini adalah timeline yang biasanya, ya ini timeline sederhana sih, sebenarnya masih panjang, banyak banget sih yang bikin, tapi ini sederhana lah. Sederhana banget buat itu. Nah, terakhir kalian harus bikinin tentang Google My Business. Google My Business kayak seperti ini. Biar apa? Google itu suka namanya kredibilitas. Bagaimana tuh Google tahu website kalian kredibilitas, kalian harus benar-benar ya. Tentukan dulu My Business kalian di mana. Seperti itu. Makanya kalian harus kalau bisa ada Google My Business. Oh, kalau bisa banget ada Wikipedia. Kalau bisa banget, tapi kayaknya susah sih kalau Wikipedia. Sisanya bikin website kalian itu friendly for user. Teman saya sekaligus guru saya Reza pernah berkata, bikin artikel itu for human, tapi optimize for Google Search. Sama seperti itu, teman-teman. Kalian bikin juga website kalian for human dan optimize for Google Search. Bukannya terbalik. Google My Business ditulislah jual laptop bla 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 panjang banget. Itu nggak perlu, teman-teman. Cukup aja nama kalian aja. Jangan itu keyword oriented banget. Gitu, teman-teman. Jadi sepertinya itu bagus. SEO tools-nya apa sih? Anda sudah ada Google Analytics. Ada Google Analytics, Search Console. Search Console ini harus hukumnya wajib. Karena dia harus ngeliatin kesehatan website kalian. Screaming Frog, ini ada yang free, ada yang bayar. Saya pasti pakai Screaming Frog. Terus ada namanya Ahrefs. Ahrefs ini bayar juga. Ini lumayan $99. Tapi ini tools wajib SEO. Sangat wajib. Sisanya ada tools tambahan banyak banget. Gitu. Ini wajib banget kalian ini. SEO Screaming Frog ini yang gambar kodok ini untuk merayati situs kalian. Mana yang perlu dibetulin. Jadi dia sisi teknikal SEO on page-nya. Ahrefs ini lebih ke arah ngeliatin backlink kompetitor dan keyword research. Saya lebih senang pakai Ahrefs sih, buat ininya. Gitu. Case study JDID. Yang pertama SEO on page-nya saya betulin tadi URL, meta tag, footer content, skema dan lain-lain. Callingnya saya bikin crawl budget. Mana yang perlu diindeks, mana yang nggak perlu diindeks. Crawl budgetnya seperti itu. Saya kasih tahu sama tukang servernya, naikin crawl budget buat segini-segini buat Google. Nah ini sebenarnya waktu itu biasa pakai backlink Google, tapi saya udah lama nggak pakai backlink. Nah pakai itu backlink buat karena kontennya itu keyword-keywordnya susah-susah nggak mungkin kalau nggak pakai backlink. Nah ini baru pakai backlink. Terus more than 50 keywords buat traffic. Nah maksudnya apa sih? Saya lebih dari 5.000 keyword, bahkan lebih dari 50.000 keyword yang memberikan traffic setiap harinya ke JDID waktu itu. Saya tadi awal bilang, saya itu benerin SEO on page JDID itu bener-bener ya, sisanya saya tetap bikin SEO on page. Itu 1 tahun lebih. Ngurusin skemanya, ngurusin servernya, ngurusin crawlnya, ngurusin, banyak banget. Jadi jangan berharap SEO itu gede. Kalau kalian maunya conversion segala macam, pilihnya SEM, jangan SEO. Karena SEO itu like investment. Kalau kalian mau cepat, pilihnya SEM. SEO itu buat investasi. Gitu. Tapi SEO perlu nggak? Ya perlu. Kalau orang yang nggak punya duit buat bayar SEM, ya perlu SEO. Gitu. Kumparan, saya bikin friendly user, terus pakai AMP, terus SEO friendly for sitemap, ya pastilah. Sama artikel for human, sama always update content. Jadi seperti itu saya bikinin. Makanya kumparan sekarang ini oke. Ini yang perlu kalian ini terakhir dari saya. Ada struktur website-nya, ada meta tag, ada heading, ada skema, sitemap, robot TXT, footer content, AMP. AMP ini sekarang kata Google belum ada orang yang nggak pakai AMP, tapi sekarang lebih bagus ini. Tapi ini jadinya sunnah sih. AMP boleh nggak AMP? Tapi saya lebih senang harus pakai AMP. Kenapa? Karena biar Google website kalian itu bagus juga. Ada setup Search Console sama content block.
Ini yang ada 10. Sebenarnya masih banyak, tapi ini basicnya lah 10 ini. 10 poin ini yang harus dilihat buat SEO. Ya, dari saya itu aja. Thank you teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Lintang. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman,